Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Pradipta dengan NIM 2024 10 10 11 30 dari sistem basis data C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas modul 4. Yang dari studi kasus yang pertama yaitu tentang laboratorium. Di studi kasus yang pertama ini kita disuruh untuk mengimplementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel diisikan minimal 3 baris kata pada query nantinya. Terus pada tabel persimpangan, detail peminjaman untuk primary key, gunakan Barrett relationship di mana foreign key dan dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Ini studi kasusnya ya. Dan berikut RD-nya. Di sini terdapat 11 entity yang dimana nanti akan saya implementasikan di query di PostgreSQL. Oke. Baik, di sini kita sudah ada di PostgreSQL-nya di pgadmin 4. Caranya yang pertama itu dengan membuat create database ini, create misalkan laboratorium. Ya, nanti kita di save terus habis itu kalau sudah ya di OK. Setelah itu nanti kita langsung ke query tool. Ke sini nantinya kita akan mengimport tugas yang ada di sini. Tapi saya akan yang ada di sini tugas sudah. Kita mulai dari yang pertama ini create tabel jenis barang, entity jenis barang, terus small serial, primary key, yang varchar dari atribut nama jenis 50, tidak boleh kosong. Keterangan teks ini bisa sampai berapapun. Kemudian sudah sampai seperti itu, sama seperti yang bawah-bawahnya juga seperti itu, create tabel, dan di sini menggunakan primary key yang ID lab dan ID dosen, di mana di sini juga menampilkan dari foreign key yang sudah diimplementasikan dari Barrett relationship-nya itu. Ini primary key-nya diambil dari ID lab dan ID dosennya ini, dari primary ID lab dan ID dosen. Kemudian di sini tanggal mulai dengan date, kemudian tidak boleh kosong, terus tanggal selesai dengan date juga, dan ini status varchar 50 tidak boleh kosong. Kemudian sama seperti yang lainnya, varchar 20 tidak boleh kosong seperti ini. Kemudian di create tabel peminjaman primary key, primary key ini juga menggunakan Barrett relationship juga ya. Ini juga mengambil dari nomor seri yang punya peminjaman itu dan ID peminjamannya. Di sini nomor seri tidak boleh kosong. Kemudian ID peminjamannya ini diambil di entity peminjaman. Kemudian ini kondisi saat keluar ini tidak boleh kosong juga. Kemudian ini teks ini yang berarti sampai berapapun aja bisa diisi. Cuma deskripsi seperti itu. Kemudian ini constraint foreign key barang dan foreign key dari ID barang yang ada di peminjaman itu, terus ditujukan ke barang ID di entity barang yang tadi di entity peminjaman, nanti ke entity barang. Kemudian ini juga sama seperti yang di atas, yaitu dari foreign key pengembalian dari entity pengembalian ini, nantinya foreign key diambil dari primary key yang ada di entity pengembalian, yaitu primary key-nya ID pengembalian ini yang ditujukan ke pengembalian. Kemudian create tabel small serial primary key, tanggal pembelian, date biasa. Terus habis itu ini kegiatan, teks tidak boleh kosong, tanggal mulai tidak boleh kosong, tanggal selesai tidak boleh kosong. Ini ada insert into ya, value seperti ini. Karena tabelnya ada 3 kolom, ya ada 4 kolom, kita isikan listnya 4 kolom juga. Karena tabelnya ada 3 kolom, kita isikan listnya 3 kolom juga.
1, 2, 3. Ini 3 kolom. Kemudian yang di entity barang sama seperti yang di entity jenis barang. Di sini ada isinya ya. Ada isinya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom yang harus kita isikan setiap kolomnya. Boleh misal mau diisikan gini yang uh, tidak boleh nol itu bisa diisikan seperti ini yang tidak ada stringnya seperti itu. Kemudian ini di entity lab ada isinya seperti ini ya, entity lab. Kemudian di entity kepala lab, ini mengambil 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Dari semua kolom ini harus wajib diisi ya seperti itu. Terus ini dari entity dosen, kemudian ini dari entity UKM, entity aslab. Nah ini kan mengambil dari apa namanya 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ini juga harus 5 kolom. Kemudian ini pengambilan dan ini peminjaman. Yang tadi kan peminjamannya itu kan mengambil dari ID banyak kan ya, dari ID peminjaman. Ini ID entity item peminjamannya sendiri, tetapi dia itu mengambil primary key dari ID barang yang dimasukkan ke sini menjadi foreign key seperti itu. Dan ini bisa diimplementasikan sebagai Barrett relationship yang sama berhubungan seperti itu. Kemudian ini entity peminjaman. Nah ini entity peminjaman juga ada dari ID kegiatan primary key-nya. Yang ini juga adalah Barrett relationship ya. Dan ini yang terakhir adalah entity kegiatan. Dan di sini itu ada primary key dari UKM. Dan di sini ada ID UKM. Yang mana sih yang namanya Barrett relationship kalau di sini itu yang seperti ini. Foreign key, pengembalian, ID pengembalian, reference. Jadi dia sama saling berhubungan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.